Sekalipun tadi belum tegaskan, dengarkan, kami lembaga yang berdiri di tengah-tengah. Tidak mengatakan benar, tidak mengatakan salah, begitu toh? Kita dengar tadi kan? Di mana Pancasilanya? Ya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya membagikan kepada kita semua ada satu edukasi di mana Syekh Panji Gumilang dia memberikan edukasi bagi kita semua supaya kita hidup ini bisa saling bertoleransi. Nah, teman-teman, setelah viral kemarin di mana Panji Gumilang ini dia menyanyikan salam Yahudi, teman-teman ya. Dan juga orang-orang yang ada di pesantrennya itu dia mengajak untuk bernyanyi Hafenu Shalom Aleihim. Dan kemudian banyak orang yang mulai mengangkat suara mereka, bicara mereka, dan bahkan ada tuduhan-tuduhan negatif terhadap Syekh Panji Gumilang ini, teman-teman. Khususnya juga Pak Ustadz Abdul Somad juga, bahkan dia angkat bicara soal itu. Nah, teman-teman, kali ini dia akan menjelaskan bagi kita bagaimana tentang toleransi itu. Bahkan Wakil Gubernur Jawa Barat saja itu senyum-senyum mendengarkan penjelasan tentang toleransi dari seorang Syekh Panji Gumilang. Nah, teman-teman, sebelumnya mari kita simak saja videonya yang berikut ini. Sekalipun tadi belum tegaskan, dengarkan, kami lembaga yang berdiri di tengah-tengah. Tidak mengatakan benar, tidak mengatakan salah, begitu toh? Kita dengar tadi kan? Di mana Pancasilanya? Pancasila itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Bisa menyampaikan pada rakyat kalau jadi pimpinan yang begitu itu nggak benar, Mas. Yang di Jawa Barat nggak ada emas toh. Indahnya orang Jawa itu punya emas. Orang Jawa Barat bukan begitu, Kang. Kalau orang Banten lain gitu, Rok. Saya ini Banten. Bahasanya orok saya. Kemana dia, Rok? Itu orang Banten. Kalau ketemu dengan orang Tasikmalaya, wah, kasar amat. Nah, itu budaya kami. Kalau manusia yang adil dan beradab bisa menunjukkan ini nggak baik, Mas, dan ini yang baik. Iya, kurang saya, Kang. Iya, no saya, di. Jangan membiasakan berdiri di tengah-tengah sambil tidak menilai. Wasit berdiri di tengah-tengah. Tapi tatkala U22 diserampak, prit. Untuk manusia yang adil dan beradab, kartu merah. Itu hebatnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalami Pancasila, Pak Wakil Gubernur. Jangan diucapkan Pancasila itu. Laksanakan dan gerakkan menjadi darah daging yang di otak sini dan menjadi kerinduan yang nggak pernah putus yang ada di roh kita ini. Maka merdekakan kita ini. Merdeka fikih, merdeka ilmu, merdeka roh. Pancasila mengajarkan itu. Satu saja yang tadi saya dengar itu. Satu saja. Bukan salah itu, bukan. Ini kemanusiaan yang adil dan beradab. Supaya tatkala tampil sebagai pimpinan wilayah atau daerah atau gubernuran, menunjukkan kalau Jawa Barat nggak boleh bahasa Jawa, kecuali kalau di Indramayu ngomong Jawa, Pak, jangan ngomong Sunda terus. Yang dipimpin Jawa Barat itu ada yang berbahasa Jawa, ada yang Jawa Reang, ada yang Jawa Rek. Harus belajar bahasa. Jangan mentang-mentang orang Sunda datang ke Cirebon, datang ke Indramayu, ngomong Sunda, nggak paham orang Indramayu. Sama dengan kita ini jangan menjadi ayam yang mengerami dua telur. Telur bebek dirami, telur ayam dirami. Dua-duanya lahir. Sang ayam, tatkala melihat anak bebek yang dia lahirkan itu terjun ke sungai atau terjun ke air, dia membeludak. Wah, 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 wah. Karena tidak mengerti bahasa bebek. Apa kata sang bebek? Ngomong kotok siap. Pakai Sunda itu, bebek Sunda ini kan. Ngomong kotok siap, ayam bebek lain. Ayam, gitu. Maka harus dipelajari. Gimana mempelajarinya? Supaya ayam bisa berbicara ayam, bebek bisa berbicara bebek,
buatlah penetasan bebek itu jangan di binatang, teknologi. Maka selamanya kita paham. Ini contoh kecil saja, jangan terlalu besar-besar. Sama dengan saya ditanya, kok sholatnya jarang-jarang? Saya suka jengkol. Yang sana suka petai. Saya berdekat-dekat, Allahu Akbar, dalam hati kok jengkol. Ganggu sholat orang. Maka jarang-jarang. Sudah panjangkan saja ini ahli fikih. Kalau saya ini, fikih itu sudah kelewat. Maka sosiologi yang perlu ditampilkan. Kalau fikih itu gampang. Ibtidaiyah, tamat sudah tahu fikih. Jadi kalau sekarang itu bahasanya fikih, maka kata Pak Wakil Gubernur, nah, aroroh kumaha itu, wah ya kia bakas fikih, wah, ira bakas kemajuan negara. Negara itu tidak fikih, fikihnya fikih sia-sia. Sekarang itu bukan zamannya fikih, bagaimana takbir, semua sudah bisa, karena sekolah dasar. Jangan ngomong fikih lagi. Ini hanya mengulas saja. Jadi ini nanti sampaikan. Dan mumpung Kesra membidangi. Supaya nggak seperti yang disampaikan. Siapa itu nggak tahu, tapi mewakili. Ngomongnya bukan ngawur, tapi ruang. Tahu ruang. Kalau dibaca dari kiri, ngawur. Kalau dibaca dari kanan, ruang. Seakan-akan ada di ruang Indramayu. Baca dari kiri, karena kita membaca apa saja dari kiri, toh. Ruang. Kalau dari kanan itu hanya Arab dan Ibrani. Arab itu, kalau dikasih tak marbutoh jadi Arabah. Gerubak. Mengapa gerubak? Karena wilayahnya besar. Maka bahasanya agak halus. Arabiyah. Gimana dengan Ibrani yang sudah misalnya itu? Dia nyebrang sungai Efrat dan sungai Dajlah. Maka dinamakan Ibrani, tukang nyebrang air. Maka bahasanya bahasa yang berbau air. Kan tukang nyebrang. Kalau Arab tidak pernah eksotis kemana-mana. Kalau Ibrani kemana-mana sampai jadi dimusnahkan di Jerman itu. Bahasanya Ibrani. Dan itu bahasa sama. Satu Arabi, satu Ibari. Satu tukang mengelana, satu tukang menyeberang. Maka bahasanya Ibraniyun, yang satu Arabiyun. Nah, ini perlu dipahami. Kata dia, la haula wala quwata. Coba kalau orang Ibrani bagaimana itu? Belum kuat. La haula wala quwata. Mendengar begitu kaget. Lah mbok yo ojo kaget. Intinya sama. Untung kaget bae, sedikit kaget aku berkeretan kek. Duanya gumunan. Namun wae kok gumun, sakitu wae kok heran kumaha menyantren nak sakitu wae. Heran. Aduh, kumaha itu si orang. Kan gitu. Kata orang Sunda dari Banten. Jadi seperti itu. Antara Arab dan Ibrani. Kok saya menceramai Ibrani bagaimana? Lah, namanya inilah setting pendidikan global. Inggris saja diajarkan. Inggris itu bahasa siapa? Bahasa manusia. Cina saja di sini diajarkan bahasa siapa? Bahasa manusia. Bahasa Indonesia diajarkan kenapa? Bahasa manusia. Karena perintah ilahi itu ya ayyuhan nas. Karena ini di hadapan kiai, dia harus pakai Arab. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Saling bisa mengadakan introduction. Tuh, kalau bisa introduction apa itu? Kenapa belum global? Maka pendidikan di sini global education. Global education itu sama dengan international education. Itulah rahmatan lil alamin. Ngomong rahmatan lil alamin, baru dengar bahasa Ibrani saja macam-macam. Belum rahmatan lil alamin. Oh, itu bertentangan dengan Indonesia. Mana ketuhanan yang Maha Esa? Ketuhanan yang Maha Esa iya susu. Apa susu itu? 5 huruf.
Nah, minta bahasa Sunda Bapak. Tempat burung bersarang. Sarang kan? Sayang kan? Eta mah sayang agama. Nah, tatkala kita bahasa Sunda, orang Melayu mendengar, oh sayang agama ya. Beda, otaknya beda. Ini sedang bicara bahasa Sunda. Ketuhanan yang Maha Esa eta teh sayang. Kangge sedaya agama. Karena sedaya agama teh ngaimani Gusti Nu Maha Suci, kata orang Sunda. Gusti ingkang Maha Dhuwur. Maka orang Sunda tatkala sambat pada Allah, "Duh Gusti," yang begitu kafir. Lah kan Masya Allah kalau itu kafir. Apa kata orang Jawa sama, karena induknya awalnya sama. Aduh Gusti, oh Gusti Allah. Memang nyebut Allah terus bukan Islam. Jadi pahami ketuhanan yang Maha Esa seperti budaya bangsa Indonesia. Indonesia ini ada bermacam-macam. Oh, Yahudi kan tidak boleh, tidak ada yang melarang. Pancasila tidak melarang. Karena itu agama ilahi. Nah, tatkala kita sudah masuk ke dalam sayang eta manuk itu agamanya, nyayang dina eta sayang, maka yang dinamakan nilai-nilai dasar negara yang 5 itu atau Pancasila itu universal. Ini harus disyukuri bangsa Indonesia punya dasar yang universal. Apa universalnya? Karena yang Maha Esa itu universal. Bukan milik kita yang katanya Islam saja, universal. Siapapun boleh hidup. Agama apapun boleh hidup. Sampai agamanya orang yang tidak beragama pun boleh hidup. Mana agama yang tidak beragamanya itu? Dia punya Tuhan apa tidak? Ya Tuhannya yang tidak punya Tuhan itu. Maka nilai ketuhanan itu luar biasa. Luar biasa. Global. Internasional. Syamil. Universal. Maka pendidikan yang ada di dalamnya segala macam itu dinamakan university. Kemudian kemanusiaan yang adil beradab. Dunia manapun yang dituju, kemanusiaan yang adil beradab. Dunia manapun menginginkan persatuan bangsanya. Dunia manapun mengenal kerakyatan. Dunia manapun menginginkan kesejahteraan. Universal. Membanggakan. Siapa yang membuat? Kalau sekarang, itu bocil yang membuat itu. Bocil yang penuh otak. Bocil yang rohnya tinggi. Bocil yang penuh ilmu. Coba bayangkan. Ketika itu orang-orang seperti Muhammad Rum. Umurnya baru likuran. Kasman Singodemejo. Ini yang saya tahu. Sekarang Haji Marijan Kartosoyo. Umurnya masih tahun 28. Lahirnya tahun 27 kan 21. Kemudian yang dari Cina itu, siapa itu namanya? Yang rumahnya dipakai. Menciptakan satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Bocil itu. Kalau kita ukur hari ini, Pak Wakil Gubernur umur 53 kalah oleh bocil dalam tahun 28. Pak dari enggak 54. Gagahan bocil tahun 28 kan? Sudah bisa menciptakan satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Sebelum ada itu, masing-masing membanggakan. Dong Islami dan Bon, Dong Jawa, Dong Sunda, Dong Sumatera, Dong Kalimantan, Dong Maluku. Kalau kita begitu, nggak punya negara. Mari kita supaya punya negara. Maka duduk bersama. Keluarlah yang namanya Sumpah Pemuda. Jadi Indonesia ini luar biasa. Baru menyusun seperti apa Indonesia yang kita cita-citakan. Nggak usah buat apa-apa lagi sekarang itu. Lakukan lagu Indonesia Raya 3 stanza. Itulah Indonesia yang cita-citakan. Sekarang saya bertanya pada Pak Wakil Gubernur, sudah hafalkah Indonesia Raya 3 stanza? Yang biasa. Bukan yang biasa, sudah hafal belum? Belum. Bagus, berarti mau menghafal. Kalau mau jadi gubernur, hafalkan 3 stanza itu. Kalau minta tausiah kepada saya, kalau mau jadi gubernur, hafalkan 3 stanza itu. Yang pertama stanza 1, Indonesia tanah air, bukan negara. Beda dengan Malaysia. Kalau Malaysia, negaraku, tanah tumpahnya darah
Indonesia tidak. Karena perjalanan sejarahnya beda. Maka kita di sini Indonesia tanah airku. Di dunia tidak ada itu menamakan negaranya tanah air itu. Hanya di Indonesia. Mengapa? 75% itu air. Daratnya cuma 25%. Maka darat dijaga, air dijaga. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, jadi pandu ibuku, dan seterusnya. Yang kedua, seperti apa sih hebatnya Indonesia ini? Indonesia tanah yang mulia, tanah kita yang kaya. Di sana aku berdiri untuk selama-lamanya. Kalau ada orang yang ingin jadi bangsa Indonesia sementara, jangan diterima. Mengapa? Nanti kekayaan dan kemuliaan Indonesia dibawa ke negerinya di luar Indonesia. Nah, kalau gubernur belum memahami 3 stansa ini, belum mengerti Indonesia. Kalau Pak Wakil mau mencalonkan jadi gubernur, minta dukungan, minta dipilih ke sini. Syaratnya cuma satu. Apal itu dan bisa menerangkan. Saya pilih. Ya. Saudara-saudara memilih juga kan? Siap. Tuh. Tapi syaratnya itu kalau belum, itu apa? Belum mengerti Indonesia. Belum nasionalis. Gimana? Belum nasionalis. Bukan, belum mengerti. Kalau nasionalis bisa diucapkan. Yang ketiga, Pak. Indonesia tanah yang suci, tanah kita yang sakti. Di sana aku berdiri, jaga ibu sejati. Ya. Kalau sudah begitu, nggak ada yang sulit-sulit itu, nggak ada. Bukan nyaman negara kita itu. Bukan juga Shanghai. Indonesia Raya. Nah, itu saja tugasnya. Tadi kan sudah kedengaran kan? Mau menjadi gubernur Jawa Timur, Jawa Barat. Yang jelas kalau Jawa Timur nggak diterima. Itu jangan pernah berangan-angan menjadi gubernur Jawa Timur. Kalau Jawa Barat niatkan. Saudara-saudara, jangan pernah mendukung, jangan pernah memilih calon gubernur yang tidak bisa memaknai Indonesia Raya 3 stansa. Kan enak tuh syaratnya. Wah, apa tuh dimintai uang? Saya itu cukup. Tapi kalau diberi nggak nolak. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman. Kita sudah mendengarkan, kita sudah melihat bagaimana Syekh Panji Gumilang ini dia menjelaskan tentang Pancasila. Bahkan sampai wakil gubernur Jawa Barat dan juga yang ada di situ bupati, bahkan sampai kepada camat, mereka hadir di situ, mereka menyaksikan, mereka mendapatkan edukasi dari seorang syekh. Dia menjelaskan tentang bagaimana kita hidup saling menghormati, saling menghargai. Sekalipun mungkin kita berbeda-beda keyakinan, bahkan bahasa, itu tidak masalah. Nah, kita ini orang Indonesia jangan terlalu kagum, terlalu bangga dengan bahasa asing. Kita cintai bahasa kita sendiri. Jadi kalau orang menyembah Tuhan misalnya atau bernyanyi dalam bahasa Ibrani, itu tidak masalah, itu kan bahasa. Kita juga bisa menyembah Tuhan dalam bahasa Indonesia, nggak mesti harus bahasa Arab. Nah, teman-teman, sekalipun mungkin kitab sucinya berbahasa Arab atau juga mungkin berbahasa Ibrani, tetapi ketika kita memaknainya dalam bahasa Indonesia itu tidak masalah. Bahkan ketika kita terjemahkan itu dalam bahasa Indonesia, khususnya lagu-lagu ya, seperti Salam Yahudi kemarin itu, kalau kita bawa ke dalam bahasa Indonesia pun, kita nyanyikan dalam bahasa Indonesia, itu tidak masalah. Demikian juga kalau ada lagu-lagu yang mungkin dari Arab sana, kemudian kita terjemahkan ke Indonesia dan kemudian kita menyanyikannya dalam bahasa Indonesia, itu tidak masalah. Kita tetap memiliki makna yang sama atau mendapatkan makna yang sama dari lagu tersebut sekalipun itu sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Nah, itu yang dijelaskan oleh Syekh Panji Gumilang usai viral dia kemarin, dia menyanyikan Salam Yahudi ya. Dan banyak orang yang mengatakan, oh
begini, begitu. Pokoknya ada tuduhan-tuduhan yang memojokkan, yang menyudutkan Al-Zaitun. Nah, kita percaya teman-teman, apa yang sudah dijelaskan oleh seorang Syekh Panji Gumilang, itu kiranya bisa kita menangkapnya, dan kita bisa benar-benar menerapkan Pancasila itu sebagai dasar negara kita. Di mana kita dalam Indonesia ini macam-macam agamanya, budayanya, bahasanya. Mari kita saling menghormati. Nah, demikian yang saya sampaikan teman-teman, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.